Ya, kita lanjutkan. Oke, kita sudah melakukan transformasi Laplace untuk fungsi dalam domain waktu E pangkat min alfa T. Nah, sebenarnya nanti kita dalam menggunakan transformasi Laplace ini sangat banyak diuntungkan atau dimudahkan dengan adanya kita bisa menggunakan fungsi-fungsi daripada tabel transformasi Laplace yang sudah dicari orang, hubungan antara domain waktu ke domain frekuensinya, domain S-nya. Seperti ini ya. Ini adalah salah satu tabel transformasi Laplace yang bisa kita gunakan. Di sini sudah tersedia bahwa kalau kita mau mentransformasikan dari sinyal impuls, itu hasil transformasi Laplace-nya adalah 1 nilainya. Kalau transformasi Laplace dari unit step itu 1/s seperti yang barusan kita cari, unit step 1/s. Kalau T itu 1/s kuadrat. Kalau T pangkat N, tergantung N-nya berapa, bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Maka hasilnya lah N permutasi per S pangkat N tambah 1. Kalau kita mentransformasikan Laplace suatu fungsi E pangkat min A T, maka hasilnya lah 1 per S ditambah A. Kalau dia T dikali E pangkat min AT, jadi hasil transformasi Laplace-nya adalah 1 per S tambah A dikuadratkan. Kalau T pangkat N E pangkat min AT, maka hasil transformasi Laplace-nya adalah sama dengan ini, cuma ditambah N-nya di sini, N permutasi daripada S ditambah A di pangkat N tambah 1. Kalau kita mentransformasikan Laplace sin WT, itu hasilnya adalah, atau sin omega T, hasilnya adalah omega per S kuadrat tambah omega kuadrat. Sementara cos omega T itu sama dengan S per S kuadrat tambah omega kuadrat. Ya. Ini dengan menggunakan transformasi Laplace ini, kita akan banyak dimudahkan kalau kita ingin melakukan penyelesaian terhadap persamaan-persamaan dalam fungsi domain waktu untuk ditransformasikan ke dalam Laplace gitu ya. Nah, selain itu juga Laplace ini fungsi transformasinya juga memiliki sifat-sifat ya. Sifat-sifatnya adalah bisa saya tuliskan di sini sebahagiannya, bahwa sifat-sifat yang paling biasa itu adalah misalnya dia ada memiliki sifat linier ya. Sifat linier, apa itu sifat linier? Yaitu bila ada dua fungsi yang ditambahkan, yaitu AXT ditambah BYT, ada dua fungsi, maka transformasi Laplace-nya akan menghasilkan linier juga. Adalah transformasi Laplace dari fungsi XT ditambah YT itu adalah hasil daripada transformasi Laplace XT ini sendiri, yaitu XS, yang ditambah dengan hasil dari transformasi Laplace dari fungsi YT, yaitu YS gitu. Jadi penjumlahan dalam domain waktu itu sama juga dengan penjumlahan dalam domain S gitu. Nah, inilah salah satu sifatnya ada linier. Yang kedua penskalaan. Apa itu penskalaan? Kalau kita misalnya dalam domain waktunya itu kita skalakan, maka transformasi Laplace dari suatu fungsi AT, T-nya itu ada skala, dinaikkan dikalikan dengan suatu nilai A, maka itu hasil transformasi Laplace-nya adalah 1 per A, nilai mutlak daripada A dikali X S per A gitu. Kemudian dia juga pergeseran waktu, geser waktu. Sifat-sifatnya ini yaitu apabila kita mentransformasikan Laplace dari suatu fungsi X di mana waktunya digeser sejauh A, maka hasil transformasi Laplace-nya adalah E pangkat min SA dikali dengan transformasi Laplace dari fungsi X, yaitu XS gitu. Kemudian pergeseran frekuensi, geser frekuensi. Kalau misalnya kita punya E pangkat min AT XT, maka transformasi Laplace-nya akan menjadi transformasi Laplace dari XT yaitu XS, tapi sudah ditambah dengan A itu yang ini. Dan beberapa sifat-sifat lainnya ya.
sifat-sifat konvolusi juga ada konvolusi, bahwa konvolusi dalam domain waktu itu sama dengan perkalian dalam domain S. Yaitu misalnya ada dua buah sinyal xt yang dikonvolusikan dengan yt, misalnya kan ada dua fungsi xt dan yt dikonvolusikan, maka hasilnya itu adalah sifatnya adalah sama dengan kita mengalihkan dalam domain S, yaitu xs dikalikan dengan ys. Nah, jadi perkalian dalam domain S itu sama dengan konvolusi dalam domain waktu. Ini sifat daripada transformasi Laplace. Ya. Dan sifat-sifat lain bisa kalian lihat di buku ya, yang tidak akan kita pelajari lebih dalam di dalam pertemuan ini. Ya. Sifat-sifat lainnya yaitu ya sudah kita bahas tadi. Ya, ini adalah sifat-sifat yang saya rasa ini yang paling penting, yang paling sering digunakan dalam transformasi Laplace. Sifat-sifat yang lainnya bisa kalian temukan di buku ya. Nah, dengan adanya tabel konversi ini ya, ini yang ini tabel konversi dan sifat-sifat ini, maka kita bisa melakukan transformasi Laplace fungsi-fungsi yang lebih rumit dengan mudah, yaitu dengan cuma melihat tabel. Ataupun kita juga bisa melakukan transformasi Laplace inverse dari domain S ke domain T dengan mudah dengan melihat saja fungsi Laplace seperti ini. Dan kita lihat sifat-sifatnya untuk dibalikkan ke T. Sebagai contoh misalnya, kita beri contoh. Nah. Misal contohnya kita disuruh ya, tentukan misalnya kan nomor 1, tentukan transformasi Laplace dari suatu fungsi ft, misalnya ft itu sama dengan T dikurang 3E pangkat min 2T. Nah, kita ketahui bahwa ini sebenarnya bisa kita pecah dalam dua fungsi, yaitu T dan min 3E pangkat min 2T. Jadi, kalau kita mentransformasi Laplacekan ini, yaitu T dikurang 3E pangkat min 2T, itu artinya bisa kita pecah, karena tadi sifat transformasi Laplace itu kan sifatnya adalah linear. Artinya kita bisa transformasikan transformasi dari fungsi ini seperti yang kita tulis tadi, bahwa transformasi dari suatu fungsi ini sama dengan transformasi masing-masingnya gitu. Jadi xt ditambah yt dulu ditransformasikan, itu sama dengan transformasi xt-nya saja ditambah dengan yt. Artinya bisa kita pecah dia, karena dia sifat linear. Jadi transformasi ini kita transformasikan langsung, itu sama hasilnya dengan kalau ini ditransformasikan dan ini ditransformasikan secara sendiri, kemudian kita jumlahkan. Jadi sama dengan transformasi ini secara menyeluruh itu bisa dipecah menjadi transformasi dari fungsi t saja yang ini, dikurang dengan 3. Nah, 3 ini kan konstanta, bisa keluar transformasi daripada E pangkat min 2T, seperti itu. Jadi 3-nya bisa keluar, karena sifat tadi transformasi Laplace, koefisien itu bisa keluar daripada transformasi. Sehingga kita bisa mendapatkan transformasi dari T apa? Kita bisa menggunakan tabel yang tadi sudah kita buat, kita cari saja di sini. Di tabel ini. Transformasi daripada T adalah 1 per S kuadrat. Nah, kita tinggal tulis ya. 1 per S kuadrat dikurang transformasi Laplace dari E pangkat min 2T apa? Kita lihat di sini. E pangkat min AT. Di sini dalam hal ini A-nya itu 2. Jadi E pangkat min 2T, E pangkat min AT itu sebenarnya 1 per S tambah A. Karena A-nya itu 2, maka jadi 1 per S tambah 2. Jadi E pangkat min 2T itu menjadi 1 per S 2A. Apanya? A-nya berapa nilainya? Nilainya 2, berarti S ditambah 2. Nah, seperti itu. Sehingga kita dengan mudah bisa mendapatkan hasil ini.
Tiganya jangan lupa dibuat di sini 3. Jadi 3-nya di sini. Maka kita bisa menyederhanakan persamaan ini dengan membuat bahwa S kuadrat penyebutnya jadi 1 dikalikan S ditambah 2, di mana ini dibagi ini hasilnya S kuadrat tambah S tambah 2 kali S tambah 2 bagi dengan S kuadrat, hilang dia S tambah 2 jadinya, berarti di sininya S tambah 2, S tambah 2. Kemudian S kuadrat ini kurang ya, menjadi kurang S kuadrat kali S tambah 2 bagi S tambah 2 tinggal S kuadrat saja kali 3, jadi kurang 3 S kuadrat. Ini hasilnya ya. Kalau kita susunkan dia biasanya yang paling tinggi pangkatnya itu diletakkan di paling kiri, jadi dia menjadi persamaannya di min 3S kuadrat ditambah S ditambah 2 per S kuadrat S tambah 2. Nah seperti itu ya. Nah sekarang saya beri PR, ini PR ya, transformasi Laplace carilah. PR ini nanti kalian kerjakan sebagai tugas yang saya upload di GC ya. Nanti ada 2 PR yang saya kasih. Ini PR yang pertama, transformasi Laplace dari fungsi ft sama dengan 2t kuadrat ditambah misalnya e pangkat 5t, e pangkat 5t. Nah, carilah transformasi Laplace dari fungsi ini. Ya, ini PR ya untuk di GC nanti. Ini PR. Oke. Kita lanjutkan ke video selanjutnya.